Nah, tapi mungkin dari pembahasannya mengenai tadi bandarmologi, ngomongin bandar, TA, dan lain-lain, tapi mungkin masih ada yang belum paham gitu. Sebenarnya bandarmologi itu, bandara itu siapa gitu, ya kan? Bandara itu bentuknya itu kayak gimana, Om? Apakah dari fund atau dari mana? Ya, kita ngomong ya, kalau saya ngomong ya, ini sepengetahuan saya ya, bandar ini kita nggak bisa ngomong personal ya. Bisa personal, satu orang ya, satu orang yang mengkoordinir ya. Karena begini, kalau kita ngomong bandar, itu bandar tuh apa sih? Bandar adalah sopir dari sebuah saham. Itu yang paling simpel ya. Simpelnya gitu, bandar tuh sopirnya ya. Sopir yang menggerakkan sebuah saham. Sebuah saham kalau nggak ada bandarnya, itu nggak akan kemana-mana. Karena nggak ada sopirnya. Tidak ada pengarah harga yang ngedrive kemana harganya ya. Nah, bandar ini sopirnya. Nah, sopirnya ini biasa bekerja dalam sebuah tim, ya. Dalam sebuah tim di mana ada orang yang berjualan, di mana ada orang yang beli, ada yang nahan harga. Ya kan seperti itu. Karena apa? Kenapa butuh orang yang berjualan? Contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Kita lihat ADMR. ADMR ini luar biasa kan kenaikannya dari harga 100 sampai ke 3000. Hari ini ARB. Seingat saya dari perjalanan dari 100 ke 3000 ADMR baru 2 kali ARB ya. Yang dulu di harga 1200-an, yang sekarang ini yang kedua. Seingat saya ya, seingat saya. Nah, kenapa pertanyaannya gini, kenapa KI jualan terus? Karena KI adalah underwriter-nya. Yang kita bisa omong itu adalah bandarnya. Karena underwriter-nya yang memegang kendalinya, ya kan? Pengendali di saham tersebut yang menggerakkan harganya. Nah, KI ini jualan terus. Kan pertanyaannya gini, KI jualan terus kenapa kok harganya terus naik? Ya kan? Itu kan pertanyaannya. Contoh lagi WIRG. WIRG KI jualan terus, tapi harganya bisa sampai dari 168 sekarang di 1300, sempat 1600 kan? Ya kan? Itu kan fenomenal sekali. Dianalisa secara bandarmologi KI jualan terus, yang beli siapa? Retail. Nah, kenapa KI berjualan terus? Ya sesimpel kalau KI nggak jualan, kagak bisa ada yang beli kan? Kan seperti itu. Nah, permasalahannya adalah KI jualannya, bagaimana cara jualannya? Mau jualan secara sopan atau mau jualan secara brutal? Ya. Kalau teman-teman mau lihat siapa yang berjualan secara brutal, teman-teman bisa buka chartnya SICO, ya, saham SICO, SICO, itu bandarnya XA, ya, dipakainya XA, Enda Korindo, underwriter-nya, dan di hari pertama mereka berjualan secara brutal. Itu yang menyebabkan harganya langsung ARB. Kenapa WIRG nggak ARB, walaupun KI jualan terus? Ya kan, hari ini pun nggak ARB kan? Mau ARB mantul, mau ARB mantul. Karena sesimpel ada yang nahan harga. Siapa yang nahan harga? Ya bandarnya. Kita nggak bisa ngerti bandarnya pakai broker apa sebenarnya, ya kan? Karena begini ya, konsepnya adalah bandar pun bisa nyamar pakai broker-broker retail, YPK, KCC bisa nyamar, ya kan? Kita nggak pernah bisa ngerti seperti itu, ya kan? Nah, konsepnya adalah ketika mereka membagi tugas seperti itu, ada KI yang berjualan, ketika harganya turun. Sekarang pertanyaan saya, yang memasang harga bid dan offer itu siapa? Ya kan? Itu bandar. Bidnya itu yang ngatur siapa? Bandar. Ya. Contoh begini ya, contoh begini. Ketika bandarnya nggak ngejagain harga, ya kan? Artinya apa? Bidnya akan kosong. Ketika bidnya ompong-ompong, psikologis pasar bagaimana? Akan panik sell. Ya, nggak liquid nih, gampang ARB. Nggak liquid, mau ARB. Offernya lebih tebal dari bidnya. Bidnya tipis-tipis, tiba-tiba yang dari WIRG contoh ya, teman-teman kalau perhatian WIRG. WIRG ini dari biasanya tebal-tebal puluhan ribu lot, tiba-tiba ketika tadi guyuran dari 1600 sampai ke ARB, itu mendadak jadi ribuan lot aja. Pasar langsung merespon dengan apa? Panik. Ketika bandarnya nggak ngejagain harga, itu yang terjadi. Langsung roboh. Ya. Jadi bandar itu tujuannya apa? Dia bisa mengatur pergerakan harganya. Bandar itu punya target harga tertentu. Karena dia namanya sopir. Sopir itu menggerakkan sebuah mobil atau instrumen dari tempat A ke tempat B. Ya kan? Nah, masalahnya kita nggak ngerti targetnya berapa. Ada yang berasumsi, dulu ADMR saya masih ingat ya, saya nggak akan bahas WIRG lah, nanti dipikir pom-pom ya. ADMR udah kejadian ya. ADMR waktu di 1000, ada yang bilang ADMR target 2000, ya kan? Sampai 2000. Lagi ADMR target 3000 sampai 3000 bagaimana orang bilangnya 4000 nih 4000 nanti sampai 4000 ya kan ke 5000 juga. Nah, sopir ini tugasnya kan membawa sebuah harga seperti itu. Nah, tergantung market juga merespon bagaimana, ya kan? Misalnya ADMR punya agenda tertentu, oh ADMR mau dibikin market tertentu, atau WIRG mau dibikin market tertentu, ya. WIRG kemarin masuk dalam jajaran unicorn karena sudah marketnya 14,4 triliun lebih kemarin, ya kan? Nah, kita nggak ngerti ini sudah finish atau enggak. Ya.
Tapi yang kita tahu ketika kita membuka broker summary, kita bisa melihat, oh ternyata kok ada beberapa yang masih beli banyak, ada beberapa yang masih jualan. Nah, besoknya bagaimana? Kita lihat lagi. Nah, inilah kita bisa mengerti konsepnya. Oh, bandar itu mau menggerakkan harga ke harga tertentu. Tapi kita harus mengukur risiko dengan TA. Jadi, bandar itu sopir. Kalau tanya, bandarnya siapa? Yang kagak ngerti. Kagak ngerti. Apakah si A, si B, si C? Belum tentu. Karena begini ya, teman-teman. Bandar yang sebenarnya, itu kita nggak pernah bisa tahu bandarnya siapa. Kalau ada orang yang nongol dan bilang, aku bandar, ya, ngaku aku bandar, itu bukan bandar. Itu mungkin kaki tangan bandar, ya. Itu mungkin kaki tangan bandar aja, atau orang-orang yang pengen eksis. Karena apa? Dengan dia menunjukkan dirinya sebagai saya itu market maker, saya bandar, ya. Seperti itu, orang akan mungkin bisa respect sama dia, mau nurutin ajaran dia. Tapi bandar, the real bandar itu tidak pernah nongol, ya. Dan jangan lupa bandar itu punya yang namanya kaki tangan, namanya tim. Nah, kalau timnya pengen eksis ya dia akan nongol, kan begitu. Tapi the real market maker-nya ini akan bekerja di belakang layar. Yang penting apa? Target tercapai, emiten mau kemana, emitennya bilang, oh saya mau harganya bergerak dari 1.000 ke 2.000. Oke, pesanannya sekian. Oke, saya akan lakukan. Nah, itu bandar. Ya, itu bandar. Nah, jadi semoga teman-teman bisa apa ya, konsep ini memang sedikit rumit dan ya, tapi saya mencoba menjelaskan dengan setahu saya, sepengetahuan saya, dan membuat teman-teman ini lebih sadar ya bahwa memang ada bandar dalam market kita. Kalau nggak ada bandar, saya nggak akan bergerak kemana-mana. Ya, jadi intinya gini, kita juga boleh ngebenci sebuah bandar. Wah, kecuali memang ada bandar yang sadis, mainnya sadis ya, digencet ya, dinaikkan, dibanting. Nah, kalau seperti itu ya nggak usah dimainkan saham tersebut ya. Kalau teman bisa trading saham tersebut ikut, kalau nggak usah. Cari yang, saya selalu bilang kan, cari yang sopirnya ramah ya, yang sopirnya baik ya. Teman dari pola pergerakan harganya bisa ngerti, oh bandar ini apa ya, bermain dengan cantik ya. Bikin gambar teknikal dengan bagus sekali ya, uji support bagus sekali, terbentuk area-area demand yang bagus, baru breakout, bukan yang langsung tower ke atas. Kalau udah tower ke atas, biasanya kalau dibanting juga tower ke bawah, ya kan, seperti itu ya. Semoga membantu. Oke, kita udah bisa ngerti ilmu bandarmologi, kita udah bisa identifikasi dan lain. Pertanyaannya satu gini, bandar pasti untung nggak? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi karena begini. Sebentar, kalau di ngomong bandar pasti untung, itu untung dari mana dulu? Ya, untung dari mana dulu? Karena begini ya, ada bandar yang memang untung dari sebuah hari. Jadi gini, saya coba menjelaskan begini. Bandar ini bekerja sesuai dengan pesanan dari sebuah emiten. Karena seperti itu, ya. Dia sesuai dengan pesanan emiten aja. Ada emiten yang pesanannya adalah, saya pokoknya pingin barang saya ini kesebar di publik. Contoh HKMU. Ya, HKMU itu kalau kalian cek 100% masyarakat. Itu sangat gila sekali. Itu sangat gila sekali. Itu pesanannya begitu. Apakah bandarnya untung? I don't think so. Tapi isinya komplit, tugasnya tercapai. Ya. Tapi yang penting mission accomplished. Ya. Nah, kalau nanya lah bandarnya dapat untung dari mana? Ya namanya aja dikasih kerjaan, ya pasti ada yang namanya gaji, ya. Sesimpel itu. Ini saya sebenarnya nggak ngerti kebenarannya bagaimana, tapi saya hanya pakai logika aja. Logika ya. Ya. Karena segala sesuatu kita bisa pakai logika sih menurut saya.